Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi 8 tahun lalu terus bergulir. Meski sudah ada 8 terpidana dan 1 tersangka baru, Peggy Setiawan, perjalanan kasus ini masih juga belum berhenti. Drama-drama baru muncul seiring banyaknya pihak yang sekarang satu persatu berani angkat bicara. Gak heran kalau asumsi publik juga makin liar di tengah usaha polisi mengungkap kasus ini. Lalu seperti apa akhir kasus ini nantinya? Tunggu, sabar ya. Sabar. Dan kami persilahkan. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini fitnah. Saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapan saya segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Saya menyimpulkan ada 3 loopholes, ada 3 katakanlah kelemahan dalam proses penyidikan, bahkan terkesan juga ada kejanggalan yang menjadi alasan bagi saya untuk mendorong pihak kepolisian untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu. Saya menduga kuat bahwa keterangan yang diperoleh dari para tersangka dan para saksi adalah keterangan yang diperoleh dengan cara-cara yang abusif oleh oknum penyidik. Cara-cara yang kejam, cara-cara yang menyakiti. Sehingga tersangka maupun saksi terpaksa menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi hal-hal yang diinginkan oleh oknum penyidik yang melakukan intimidasi terhadap mereka. Sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Kompolnas Benny Mamoto melihat penanganan kasus ini belum optimal. Terus masakah bisa dijelaskan pada saat Masaka ditangkap di BAP, di apa itu, Masaka seperti apa sih? Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Sekarang semuanya saya juga bersyukur bisa terbuka seperti ini. Dan kenapa di dalam ruang sidang saya baru paparkan secara terbuka kepada media, karena dulu juga saya pernah memaparkan itu setelah selesai sidang, wartawan nanya, saya jawab, tapi memang tidak terberlaku secara serius. Baru sekarang akhirnya terbuka semuanya. Saat kami konfirmasi ke keluarga salah satu terpidana kasus Vina, pemaksaan dengan kekerasan diakui memang terjadi. Aldinya kerja, Pak. Aldinya katanya ditahan. Iya, dikeluarin lagi. Dalam kondisi luka kan? Luka, Pak. Di baju juga darah semua, saya tahu. Alasannya apa ditangkap? Kurang tahu tuh, Pak. Kurang tahu. Langsung ambil aja. Kesan itu nggak ikut-ikutan. Pas mau keluar, pulang, tembak dulu. Dan kenapa sekarang silih berganti sekian banyak saksi juga mencabut keterangan mereka dalam BAP, baik mencabut sebagian maupun keseluruhan? Jawabannya adalah karena mereka sudah lepas dari penguasaan pihak-pihak yang dulu mengintimidasi mereka. Tetapi saya teringat bahwa tersebar foto-foto sekian banyak terdakwa atau mungkin saat itu status sebagai tersangka dalam kondisi babak belur. Kata penasihat hukum mereka, kondisi babak belur ini diakibatkan oleh penyiksaan oleh penyidik. Tapi dari pihak Polda Jawa Barat kan menyangkal itu. Tapi sangkalan itu bisa jadi berbeda dengan fakta sebenarnya. Kami mendapat kesaksiannya. Saya adalah Abi Budi Permadi, saya mantan narapidana di Lapas 1 Kesambi Cirebon. Saya masuk dari tahun 2014 dan keluar 2019. Nah, dari tahun 2016 ini saya ketemu sama mereka. Sebetulnya saya itu tidak membunuh, Pak. Jawab mereka, saya bukan pembunuh, Pak. Ini semua itu nggak penuh loh. Kok bisa untuk mengakui apa-apa kehendak daripada penyidik? Dia untuk mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Ini kan sangat miris banget saya mendengar, ya masa sih? Nah kemudian saya balik tanya, kapasitas pengacaranya di mana? Saya tidak ada pengacara. Setelah menjalani proses tadi, saya masih tetap bungkam, Pak, karena saya tidak merasa ngebunuh. Setelah itu baru muncul pengacara, kata dia. Tapi saya juga takut. Saya pasti kalau ngomong
tidak berdasarkan fakta kayak gini, saya yang dipukulin lagi, Pak. Itu pengakuan dia. Jam 9 sore saya itu rutin patroli lewat jembatan layang ini. Jam 9 itu belum ada kejadian apa-apa, masih aman seperti kayak gini. Kejadian pas saya datang nyampe TKP, posisi yang laki posisinya nempel ini, Pak, nempel trotoar, masih menggunakan helm. Cuman saya pegang, Dek, situ udah nggak ada jawaban kembali. Aku pikir dia itu sudah meninggal. Yang korban perempuan posisi kurang lebih 3 meter 4 meteran di sebelah situ, Pak. Dan dia merintih, aduh tolong. Saya jawab, ya sabar deh ya, sabar, sebentar lagi mobil patroli kepolisian datang, aku bilang. Dan mobil patroli juga ada di sini waktu itu. Pertama yang diangkat yang laki, gak lama korban perempuan diangkat di dalam mobil. Mau nyari keluarganya siapa, cuman karena HP-nya terkunci, ya udah tak serahkan. Baru saya nusul ke rumah sakit pakai motor sendiri, Pak. Masa heran gitu, kok masa tabrakan di trotoar sama nyabat yang listrik kok gitu. Namanya saya udah tua, nggak ngerti ya. Di bagian mana aja, Bu, itu lukanya, Bu? Lukanya bagian kaki aja sama kepala, sama muka geseng. Setelah kita yakin bahwa ini kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka. Dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. 3 orang sedang menjadi buron, tetap kita lakukan pengejaran. Ini akhirnya pada hari ini 1 dari 3 pelaku sudah tertangkap. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Selanjutnya, memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Aneh bin ajaib bahwa di dalam laporan itu tercantum Rudiana menyampaikan kedua korban tewas di TKP dan kedua korban ditusuk dengan menggunakan senjata tajam. Padahal dari berkas yang saya baca, pada almarhum Eki misalnya, disimpulkan oleh dokter yang memeriksa bahwa almarhum Eki memang meninggal akibat kematian tidak wajar. Tapi tidak ada informasi sedikit pun tentang tusuk sebagaimana yang tercantum di dalam laporan Rudiana. Justru yang tercantum di dalam visum et repertum adalah almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul, bukan trauma tajam, apalagi berupa penusukan, apalagi penusukan dengan menggunakan samurai panjang, samurai pendek. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Fitnah. Saya rela mati. Itu kan berdasarkan keterangan para terpidana, dulu tersangka, ya. Karena ini kan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Mereka menyampaikan identitas dari DPO yang ini tidak lazim ya. Biasanya polisi itu menetapkan DPO tentunya lengkap dengan foto-foto ya, sehingga akan memudahkan publik untuk membantu. Nah, ini berdasarkan keterangan mereka yang kemudian dicabut oleh mereka. Mendasarkan kepada BAP pertama, di sanalah kemudian meyakini bahwa salah satu DPO itu ada. Dikejar sampai dapatlah si Peggy ini atau Perong ya. Maka banyak kejanggalan-kejanggalan ya yang menurut kami tidak berdasar ya. Oke, saya sepakat Peggy alias Perong itu harus ditangkap. Tetapi Peggy Setiawan, Peggy alias Perong atau bukan? Itu yang kami tanya ke Polda Jawa Barat itu masih belum terbuka. Oleh karenanya supaya terbuka, supaya transparan, kami ajukan gelar perkara khusus karena melibatkan Propam, melibatkan Irwasum, melibatkan pengawas, penyidik ya. Dibuka semua alat bukti apa yang membuat Peggy Setiawan itu terlibat kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki. Nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus tahun
tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya, Peggy kan masih di Bandung. Udah pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh. Cuma nganter ke angkot. Ke angkot aja. Posisi di Bandung ya? Posisi Bandung. Udah pulang dia ke Bedeng lagi. Kami menelusuri keberadaan Peggy pada hari pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Saat itu, Peggy disebut bekerja sebagai kuli bangunan pada proyek sebuah rumah di Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak sia-sia, kami mendapat kesaksian dari pemilik rumah itu. Ngebangunnya yang seingat saya itu di awal Agustus. Nah, saya tahu Peggy itu ya berjalannya waktu baru tahu oh itu Peggy gitu. Terakhir tuh sampai terakhir kerja ya ada Rudi bapaknya itu, Robi, Peggy sama Ibnu itu sampai selesai. Ingat lagi setelah penyidik memperlihatkan ini Peggy, lihat foto dikasih lihat ke saya penyidik. Ini kenal ya kenal, ini memang pernah di sini sama kerja di ya ikut bapaknya di sinilah. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru. Bukankah Polri yang selama ini selalu berbangga hati mengatakan, meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan cara yang saintifik? Nah, kebanggaan itu sepatutnya kita jadikan sebagai acuan. Tapi sekarang kita bayangkan, kalau PK itu justru digerakkan oleh novum yang ditemukan oleh Polri, lalu dengan besar jiwa Polri mengatakan, oke, tahun 2016 terjadi kekeliruan. Kami ajukan PK. Harum nama Polri. Jenderal Istio Sigit pun akan bisa mengakhiri jabatannya sebagai Kapolri dengan husnul khatimah.